Delisa telungkup di atas tempat tidurnya. Ia berteriak di bantal, tak bisa berhenti senyum-senyum sendiri. Eish, dia tak menyangka Arthur yang kaku itu bisa berlaku sweet dan membuatnya berdebar tak karuan. Delisa menghentakkan kakinya, mencoba meredam perasaannya yang terasa membuncah. "Kenapa lo?" tanya Syakwa yang baru saja keluar dari kamar mandi. Untuk kesekian kalinya Syakwa menumpang menginap di kontrakan Delisa. Delisa mengintip dari balik bantalnya. "Gak kenapa-napa," jawabnya mencoba terlihat biasa saja. Syakwa menyipitkan matanya. Bukan sehari dua hari mereka berteman, tapi sudah bertahun-tahun. Mana mungkin ia tidak menyadari perubahan dari temannya itu. "Gak usah bohong deh lu." Delisa berdehem mencoba menormalkan kembali dirinya. "Apaan sih?" ucapnya acuh. Syakwa makin menatapnya curiga, kemudian mendekat dan duduk di pinggir tempat tidur. "Lo diapain Pak Arthur? Ngaku." Mata Delisa membola. Kok bisa Syakwa menebak sebenar itu? "Apaan sih maksud lo?" Delisa masih mengelak. Syakwa yang makin curiga malah mengeluarkan teknik intimidasi andalannya. Ia yakin sekali terjadi sesuatu yang wah pada sahabatnya itu. "Udah deh Del, gak usah ngelak. Jelas kok tadi gue ngeliat lo keluar dari mobil bos kayak orang abis dihipnotis. Mana sambil megang bibir lagi. Ngaku gak lo? Atau jangan-jangan..." Mata Syakwa melebar saat satu kesimpulan muncul di benaknya. Delisa yang melihat Syakwa terperangah dan seolah tahu apa yang sebenarnya terjadi buru-buru beralasan. Jangan-jangan apa maksud lo? Jangan mikir yang aneh-aneh deh." "Oh my god, lu kissing sama Pak Arthur?" Delisa terperangah. Kok bisa Syakwa sepeka itu? "Pantes lo lama keluar dari mobil, nggak kayak biasanya." "Oh my god, bener kan tebakan gue?" Syakwa nampak histeris dan Delisa tak tahu harus merespon seperti apa. "Enggak, siapa juga yang kissing?" "Kagak." Delisa mencebik. Kenapa dia malah merasa kesal karena nyatanya mereka tidak benar-benar melakukan hal itu. Syakwa menarik tangan kiri Delisa yang sejak tadi berada di atas bantal, kemudian melirik ke arah wajah Delisa. "Cincin apa ini? Tumben lo pakai cincin. Biasanya kan..." "Delisa?" Delisa meringis melihat betapa hebohnya Syakwa. Ia tak tahu harus merespon seperti apa. "Lo harus cerita sama gue," teriaknya lagi makin histeris. Delisa bingung, ia tidak tahu harus bagaimana. Mau cerita takut bocor, dia kan belum siap untuk go public. Mana status mereka masih sekretaris dan bos. Kan konotasinya jadi jelek kalau orang tahu mereka punya hubungan. Ya walaupun mereka tidak melakukan hal aneh yang di luar batas. "Tapi lo janji ya, ini antara lo sama gue aja." Syakwa mengangguk mantap. "Janji dulu." "Iya, gue janji. Saya, Syakwa, berjanji akan menjaga rahasia Delisa Adelia dengan mempertaruhkan kecantikan dan pesona saya," ucapnya sembari mengangkat tangan kanannya ke samping kepala dan tangan kiri ke dada. Delisa berdecak. Tingkat kepedean temannya ini memang sungguh keterlaluan. "Lo janjinya model begitu, gue jadi ragu mau cerita." Delisa beranjak hendak turun dari tempat tidur. Mau kemana lu? Cerita dulu. Lo pikir kecantikan dan pesona gue ini gak layak dipertaruhkan apa? Ini harta gue tahu." Syakwa mencekal lengan Delisa. "Gue mau mandi dulu, nanti gue baru cerita." Sekarang aja kenapa sih? Sengaja amat lo ya?" Syakwa masih tak terima, menarik Delisa hingga gadis itu duduk kembali. Delisa menarik nafas dalam. "Pak Arthur ngelamar gue," ucapnya. Seolah tersihir, Syakwa menganga tak percaya. "Sumpah lu?" Histerisnya, Delisa mengangguk mengiyakan. "Pak Arthur?
Oh my god, lu harus ceritain semuanya. Syahwa semakin histeris. Ia bahkan tidak percaya atas apa yang Delisa ceritakan setelahnya. Jadi gitu. Terus rencana mau nikahnya kapan? Delisa menggeleng. Ia sendiri belum tahu karena Arthur belum memberi kepastian. Belum tahu sih, tapi dia udah bilang maunya sih dalam tahun ini. Wow, tahun ini? Bentar lagi dong. Terus lo jadi resign? Delisa mengangguk mantap. Ia sudah membicarakan hal ini dengan Arthur dan tentu Arthur tidak masalah dirinya berhenti bekerja. Dia malah nyuruh gue berhenti aja. Dan juga lo taulah kan ada peraturan perusahaan. Iya juga sih. Lagian ya, lo mau jadi istri sultan, ngapain kerja? Iya enggak? Hahaha. Tawa Syahwa mengingat sebentar lagi Delisa akan mendadak tajir melintir. Awas ya, lo kalau sampai bocor. Syahwa mengacungkan jempolnya. Terus tadi di mobil ngapain? Dibahas lagi. Ya habis baru nyampe udah senyum girang bener. Gue mau mandi. Delisa ngeloyor pergi diiringi teriakan Syahwa yang masih kepo. Keesokan harinya, Delisa sudah siap dengan setelan kerjanya. Syahwa sudah berangkat lebih dulu sementara Delisa masih menunggu Arthur yang akan menjemputnya. Enaknya jadi bos ya begitu, datang kerja tidak mesti tepat waktu. HP-nya berdering, merogohnya dari dalam tas. Di layarnya menampakkan nama Bos Devil. Ingatkan Delisa ya untuk mengganti nama kontak tersebut nanti. Pagi Delisa, mau berangkat kerja ya? Tanya manusia yang tidak ingin Delisa temui. Delisa refleks menoleh. Delisa yang merasa masih punya sopan santun tersenyum dan menyapa balik. Pagi tante, iya nih lagi nunggu Pak Arthur jemput. Jadi Bagas sekarang dipanggilnya Arthur ya? Pantes tante nggak familiar sama namanya. Padahal dulu bos kamu itu pacaran sama Ria loh. Bangganya dan Delisa komat kamit berharap Arthur cepat datang untuk menjemputnya. Oh gitu ya tante. Iya, tapi dulu itu dia miskin banget. Mana mau tante biarin anak semata wayang tante hidup susah. Makanya Ria tante jodohin sama Adit. Delisa bergedi. Bisa-bisanya ada manusia tidak tahu malu maksimal model beginian. Namanya juga hidup tante, pasti ada perubahan. Kayak bosnya Delisa sekarang. Iya sih, coba dulu Ria masih sama dia ya. Delisa hanya mendengus, tak ingin menjawab. Tak terbayang olehnya kalau Arthur benar-benar menjadi menantu Tante Tina ini. Bisa-bisa langsung jatuh miskin karena punya mertua matreknya bukan main. Tante Tina celingukan kemudian mendekat ke arah Delisa. Walau mereka masih berbatasan dengan pagar sebatas pinggang. Tante mau tanya, gajinya bos kamu sebulan berapa? Ngapain lagi nih tante-tante nanyain gaji? Pikir Delisa dalam hati. Kurang tahu sih tante. Masa nggak tahu sih? Kamu kan sekretarisnya. Delisa mengeratkan giginya. Memangnya wajar ya sekretaris tahu gaji bosnya, bukannya malah terbalik. Delisa kan cuma sekretarisnya tante, bukan staf payroll. Jelas Delisa. Oh gitu. Kalau gaji kamu aja 20 jutaan, berarti gaji Bagas ya sekitar 2 kali lipatnya kali ya. 40 jutaan. Gak beda jauh lah ya sama Adit, sama tunjangan-tunjangannya. Ucap Tante Tina dan Delisa mengerti. Sepertinya orang ini mencoba menenangkan diri agar tidak menyesal karena menentang hubungan Arthur dan Ria dulu. Gak gitu sih tante, setahu Delisa gaji direktur di perusahaan Delisa ya kisaran ratusan juta. Tapi belum termasuk tunjangan, uang transport, bonus bulanan, lembur, dan bonus tahunan. Jadi setahun bisa miliaran gitu sih dengar-dengar. Jelas Delisa sengaja memanas-manasi perempuan parubaya di hadapannya ini. Tante Tina nampak terperangah.
dia mungkin sama sekali tidak mengira orang yang dulunya makan aja susah sekarang punya banyak uang. Masa sih? Setahu tante dari internet gaji direktur itu 40 jutaan. Di internet, seniat itu tante Tina mencari informasi. Perusahaan tempat Delisa kerja kan gede tante. Cabangnya aja ada di seluruh Indonesia. Di Asia juga. Sekarang lagi merambah ke benua sebelah. Jadi wajar lah kalau gajinya ratusan juta. Delisa aja yang cuma sekretaris biasa gajinya aja segede ini, apalagi direkturnya. Delisa merasa puas begitu melihat wajah memerah Tante Tina. Entah kenapa ada kepuasan tersendiri melihat wajah orang yang selalu nampak sombong dan riak ini terperangah. Tapi Adil juga penghasilannya gede kok, belum lagi dia punya warisan. Terus Tante Tina mencoba mencari alasan lagi. Delisa yakin wanita parubaya ini sedang meyakinkan diri sendiri kalau keputusannya tidaklah salah. Kalau dulu memaksa Ria mengakhiri hubungannya dengan Arthur. Kan Mas Adit kepala dinas, jadi pasti gede gajinya, punya warisan pula. Ucap Delisa dan Tante Tina nampak tersenyum. Namun ia tidak tahu saja kalau Delisa akan mulai memanasinya lagi. Pak Arthur sih nggak punya warisan, cuma dia punya banyak obligasi saham gitu. Juga si bos salah satu pemegang saham perusahaan tempat Delisa kerja, punya bisnis lain sama teman-teman sekolahnya. Terus juga punya tanah perkebunan sawit di Sumatera, nggak tahu berapa hektar sih. Terus masih banyak lagi lah investasinya yang gak Delisa tahu. Jelas Delisa melebih-lebihkan walau sebenarnya ia hanya asal bicara saja. Tapi ia puas melihat ekspresi wajah Tante Tina yang nampak menggelap. Perempuan mata duitan itu nampaknya sangat menyesal. Tak lama suara klakson terdengar dan Delisa buru-buru pamit sebelum ia dicegat kembali. Delisa tersenyum senang bisa mengalahkan kesombongan tetangganya itu. Hal itu membuatnya merasa bahagia. Akhirnya Delisa bisa membuat wanita tua itu bungkam, walau bukan karena dirinya sendiri. Paling tidak, ia baru saja membanggakan calon suaminya. Pagi Mas, sapa Delisa agak malu dengan panggilan baru mereka. Pagi calon istri, jawab Arthur. Delisa menggigit bibir bawahnya sembari memasang sabuk pengaman. Kenapa dia merasa seperti remaja yang baru aja merasakan cinta-cintaan? Arthur menatap ke arah Delisa dan Tante Tina yang masih berdiri mematung memandang ke arah mobil mereka. Tak bertanya, Arthur langsung menjalankan mobil. Jadi seneng gak punya calon suami yang punya banyak obligasi dan tanah perkebunan kelapa sawit di Sumatera? Tanya Arthur dan Delisa langsung refleks menoleh ke arah Arthur. Kok bisa pria ini tahu apa yang ia ucapkan tadi? Delisa menganga. Kok? Arthur tertawa melihat respon Delisa. Mas dengar dari mana? Tanya Delisa. Tak mungkin kan Arthur memasang alat penyadap kepadanya. Mana mungkin bosnya posesif cenderung psikopat begitu. Kamu gak ingat angkat telepon Mas? Delisa cepat-cepat mengecek HP-nya dan benar aja ada riwayat panggilan tak terjawab dan beberapa panggilan tersambung. Tadi Arthur memang menelponnya, tapi ia lupa karena Tante Tina mendadak nongol. Delisa meringis, pasti Arthur mendengar apa saja yang ia ucapkan tadi. Mana ia banyak mengarang bebas lagi supaya Arthur nampak lebih hebat. Maaf Pak, saya tadi bicara sembarangan. Delisa menunduk malu. Sudah dibilang kan kalau lagi berduaan jangan panggil Pak. Maaf Mas. Arthur hanya tersenyum melihat Delisa yang malah terlihat seperti Adele kucingnya saat ketahuan mencakar sofa. Tapi kamu tahu dari mana kalau Mas banyak obligasi dan punya perkebunan? Delisa menggeser tubuhnya menatap ke arah Arthur. Beneran Arthur punya semua itu? Delisa kan cuma mengarang. Serius, Mas punya itu semua? Arthur mengangguk. Tadi saya cuma asal ngomong loh Pak. Mas,
Arthur mengulurkan tangannya kemudian menepuk kepala Delisa dengan pelan. Investasi buat masa tua, jadi kamu gak perlu khawatir soal uang ke depannya. Delisa tersenyum. Dia jadi merasa senang karena sepertinya Arthur benar-benar mempersiapkan masa depan mereka. Saya kayaknya beneran bakal jadi istri sultan deh. Iya, kamu bilang aja mau apa, nanti Mas belikan. Serius? Tapi saya lebih suka uang. Terus beli barangnya sendiri, gimana dong? Ucap Delisa sengaja, mana tahu kan diberi kartu sakti. Kan udah dikasih kartunya. Kapan? Tanya Delisa karena seingatnya kartu gold milik Arthur saat di Bali sudah ia kembalikan. Kartu yang biasanya, alis Delisa mengerut. Kartu yang buat urusan kantor. Arthur berdehem mengiyakan. Tapi bukannya itu buat kepentingan kerja ya? Kapan Mas pernah bilang begitu? Iya juga ya. Kapan Arthur pernah bilang begitu? Arthur dulu hanya mengatakan pakai kartu ini pada Delisa. Awalnya ia tak paham, jadi ia mengambil keputusan kalau kartu itu untuk membayar-bayar kebutuhan kerja. Pantes pas saya pakai buat beli baju, Mas gak marah. Tahu gitu, saya foya-foya. Arthur tersenyum melihat ekspresi Delisa yang sangat menggemaskan di matanya. Tapi ini kita mau kemana? Kok kayaknya bukan jalan ke kantor deh. Mau sarapan. Mas belum sarapan? Arthur mengangguk. Aris sedang di luar kota, jadi tidak ada yang memasakkan sarapan untuknya. Kamu udah sarapan? Udah. Jawab Delisa karena kalau ada Syawal yang menginap, biasanya gadis itu akan memasakkan makanan untuknya. Jadi kamu gak mau nemenin saya sarapan? Delisa jelas menggeleng dengan cepat. Seorang Delisa menolak makan gratis? Oh, tentu tidak. Tapi nanti kalau saya gendut gimana? Tanyanya iseng. Ya tinggal beli baju yang size-nya lebih besar. Maksudnya gak apa-apa nih. Emangnya apa yang salah dengan gendut? Delisa menganga, apa mungkin Arthur secinta itu kepadanya sampai tidak mempermasalahkan berat badannya. Tapi kalau nanti saya gendut terus jadi jelek gimana? Untuk apa ada salon dan dokter kecantikan? Delisa tidak bisa membantah. Tapi kalau saya jadi gendut dan jelek, emang Mas masih mau sama saya? Dangkal banget pikiran kamu. Arthur menggelengkan kepalanya tidak habis pikir. Jadi Mas cinta sama saya? Tanya Delisa yang mulai deg-degan menunggu jawaban Arthur. Delisa menghentakkan baki makanannya ke atas meja. Sekarang jam makan siang dan moodnya masih juga belum membaik. Kenapa tuh anak? Bisik Denny begitu melihat Delisa yang sudah kalem. Belakangan ini kembali menjadi barbar. Dimarahin bos kali, bisik Mita. Udah lama gue gak lihat dia begini. Iya, kalem banget akhir-akhir ini ya. Rumpi Denny, Mita, dan Pras, sementara Syakwa hanya diam saja. Ia sedikitnya mengerti, mungkin ada sesuatu yang membuat Delisa kesal dan hal itu pasti berhubungan dengan Arthur. Bukan sebagai bos, tapi secara personal. Oh ya, kalian pada mau ikut lihat anaknya Mbak Claudia enggak? Ajak Mita. Delisa menoleh, sepertinya ia ketinggalan berita. Emang udah lahiran? Tanyanya. Nih bocah petualang. Udah dari 2 hari yang lalu kali, makanya punya grup tuh dibaca. Delisa hanya mencebi. Dia tidak mau moodnya yang sudah jelek malah makin jelek karena meladeni Pras. Cewek apa cowok? Cowok sesuai prediksi. Delisa mengangguk. Gue ikut, ucapnya ia dan mendapat tatapan tak percaya dari teman-temannya. Serius mau ikut? Kita mau jenguknya abis jam pulang loh, Del. Yakin bisa? Tanya Denny yang seolah tidak yakin Delisa bisa ikut dengan mereka. Tahu sendirilah Delisa kan the real budak korporat. Boro-boro mau ikut jenguk. Pulang on time aja bisa dihitung jari dalam setahun. Ikut? Emang bisa? Delisa menghentakkan sendoknya ke atas piring. Keempat orang itu menatapnya kaget. Delisa sedang dalam mode galak, harap jangan diganggu. Oke. Habis jam pulang langsung OTW ya kita, pakai mobil gue, ucap Pras takutnya salah bicara lagi.
malah dilempar sendok oleh Delisa. Sampai sore hari, mood Delisa masih sama jeleknya. Dan penyebab utamanya tentu aja orang yang saat ini sedang bekerja di ruang sebelah. Pagi tadi saat Delisa bertanya soal perasaan Arthur, pria itu tidak menjawab. Lebih tepatnya karena tiba-tiba ada telepon dari Pak Angga yang menyuruhnya cepat ke kantor dan buruknya Arthur tidak lagi membahas hal itu. Delisa jadi merasa apa mungkin Arthur hanya mempermainkannya ya? Atau sengaja karena ketemu mantan. Delisa dan semua pikiran buruknya. Dan hebatnya lagi, Arthur juga tidak mencarinya hari ini. Tadi juga Arthur makan siang di ruangan Pak Angga. Kembali dari ruang Big Boss, Arthur hanya memanggilnya sebentar dan itu pun karena masalah pekerjaan. Delisa kesel, ia merasa sudah berekspektasi terlalu tinggi dengan hubungan ini. Delisa memutar cincin di jarinya. Jam sudah menunjukkan waktu pulang dan tidak ada tanda-tanda Arthur akan keluar. Ia menghembuskan nafas pelan. Delisa mengetuk ruangan Arthur hendak pamit lebih dulu. "Sore Pak, maaf ganggu," ucapnya. Arthur menegakkan kepalanya. "Ada apa?" tanyanya dan Delisa makin merasa kesal. Apa pria di hadapannya ini sebenarnya hanya main-main dengannya? Kenapa ia acuh sekali dan sebegitu tidak pekanya kalau Delisa itu sedang marah dan kesal? "Kerjaan saya sudah selesai Pak, jadi saya mau pulang." "Sebentar lagi Mas selesai. Saya izin pulang duluan ya Pak, kalau begitu permisi." Sebelum Arthur berkomentar lagi, Delisa sudah lebih dulu berjalan keluar undur diri. "Adele," seru Arthur yang berdiri hendak mengejar Delisa. Ia tahu ada yang tidak beres. Seharian ini ia cukup sibuk jadi memang jarang berinteraksi dengan Delisa. Apa gadis itu marah kepadanya? "Delisa," panggilnya dan langkah Delisa terhenti. Bukannya apa, saat Arthur memanggil namanya Delisa, itu artinya pria itu dalam kondisi mau diajak bercanda dan main-main. Tapi masalahnya, Delisa malas berduaan dengan Arthur. "Iya Pak, ada apa?" tanyanya sopan. "Kamu kenapa?" Delisa mendengus, mencoba menahan dirinya untuk tidak meledak. Kenapa dia bilang?" ucap Delisa dalam hati. Ia dongkol sepanjang hari dan Arthur sesantai itu seolah tidak tahu kesalahannya. "Gak kenapa-napa, memangnya saya kenapa?" Arthur mengerutkan alisnya. Jelas, Delisa terlihat berbeda dan menghindarinya. "Kamu marah dengan saya?" "Iya," teriak Delisa dalam hati. "Enggak," jawabnya sambil tersenyum. "Lalu kenapa? Kamu seperti menghindari saya." "Enggak, saya enggak menghindari Bapak. Perasaan Bapak aja itu." Arthur menghela nafas. Ia sebenarnya bisa menebak alasan mengapa Delisa mendadak bersikap begini. "Kalau gitu kita pulang bersama. Tunggu saya sebentar." "Enggak deh Pak, saya mau pergi sama yang lain, mau jenguk Mbak Claudia baru lahiran." Arthur mendesah lagi. "Ya udah kalau begitu, hati-hati di jalan." Delisa terperangah. Segampang itu Arthur membiarkannya pergi. Tangan Delisa mengepal. Ia merasa semakin kesal. "Ya udah, kalau gitu saya pamit." Emosinya dan langsung berbalik pergi. Kakinya sedikit menghentak dan Arthur kaget melihatnya. Delisa cemberut melihat keluar kaca mobil. Ia sedang kesal maksimal. Temannya saling lihat, bingung dengan sikap Delisa. Delisa yang biasanya marah dengan barbarnya, sekarang marah dalam diam doang. Kan sangat aneh. "Lo kenapa sih Del? Diapain bos lu?" "Di ghosting," jawabnya tanpa pikir. Mereka kembali saling pandang. Apa maksudnya itu? "Lo di ghosting Pak Arthur?" tanya Mita agak takut Delisa akan meledak. Delisa tidak menjawab. "Hahaha, paling di ghosting mantan. Siapa tuh namanya yang dulu Delisa bucin banget? Dimas atau siapa gitu, ada dedenya," sambung Denny dan langsung mendapat tatapan horor dari teman yang lainnya. Denny langsung kicep dan yang lainnya tak ada lagi yang bersuara. Pulangnya mereka kembali ke kantor.
Delisa pun menumpang motor Syakwa, walau ya itu tidak memakai helm. Jangan ditiru ya. Delisa celingukan. Ia tak melihat mobil Arthur, yang berarti pria itu sudah pulang lebih dulu. Dan lagi-lagi Delisa merasa kesal. Kalau tadi dia bilang akan kembali ke kantor lagi, apa Arthur akan menunggunya? Delisa menggeleng tak mau memikirkannya lagi. Lo kenapa sih Del? Jelek amat tuh mood. Kasian tuh, lo anaknya Mbak Claudia, jadi nangis lihat muka lo. Delisa mencebik. Niatnya mau menggetok helm Syakwa, tapi urung, takut terjadi kecelakaan. Nanti gue ceritain di rumah, lo jadi nginep lagi kan? Jadi dong, gak apa-apa nih gue numpang mulu. Tumben nanya. Ih, kok jawabnya gitu sih? Bilang gak apa-apa gitu, kenapa? Habis lo, nginep tinggal nginep, banyak tanya, sergah Delisa. Syakwa tertawa. Ia sudah tahu bagaimana sifat Delisa. Ia bisa dibilang sebagai tong sampahnya Delisa. Dan begitu juga dengan Delisa yang sudah seperti tempat sampahnya Syakwa. Mereka selalu saling curhat, walau ya itu kadang ada satu dua yang bocor. Kontrakan Delisa sudah terlihat begitu juga dengan mobil yang terparkir Epi di depan pagarnya. Itu kayaknya mobil bos deh, ucap Syakwa dan Delisa langsung melihat ke arah depan. Keningnya berkerut. Iya, itu benar. Itu adalah mobil Arthur. Dan pula pria itu nampak berdiri sambil menyender di samping mobilnya. Mereka sampai di depan rumah dan Arthur beranjak mendekat ke arah mereka. Malam Pak, sapa Syakwa. Arthur menggerakkan kepalanya membalas sapaan Syakwa. Del, gue pamit pulang ya. Assalamualaikum, ucapnya dan langsung memutar motornya. Delisa hendak memanggil Syakwa, namun gadis itu sudah keburu menggegas motornya kabur. Katanya lo mau nginep, teriaknya dan hanya dibalas lambaian oleh temannya itu. Delisa dengan malas jalan begitu saja melewati Arthur. Pria itu mengekor di belakangnya. Bapak ngapain kesini? Nggak salah rumah. Rumah mantan di sebelah tuh, ucap Delisa seolah sengaja memancing keributan. Arthur menghela nafas dengan berat. Ia cukup lelah dan Delisa menambah rasa lelahnya secara psikologi. Kamu marah sama saya? Delisa mengendikkan bahunya. Au pikir aja sendiri. Delisa aja bingung kenapa dirinya bersikap begini. Kamu marah karena pertanyaan tadi pagi belum saya jawab, tanya Arthur yang ternyata memang sepeka itu. Mereka saling diam di depan pintu masuk. Saya bukannya gak mau jawab, tapi waktunya aja yang belum tepat, alasannya. Dan waktu yang paling tepat itu kapan? Ayolah, Delisa ini perempuan yang butuh kepastian. Memang sih dia sudah dilamar, tapi kan dia belum mendengar langsung kalau Arthur mencintainya dari mulut Arthur sendiri. Arthur meraih kedua tangan Delisa. Kalau saya nggak cinta sama kamu, kenapa juga saya ngajak kamu untuk menikah? Dan wajah Delisa bersemu merah. Bukan pernyataan cinta yang romantis, tapi jantung Delisa saat ini rasanya ingin meledak.